Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utmenda Putra dengan NIM 1010324000093. Di kali ini saya akan memberitahu atau menjelaskan mengenai tugas 3 PSBK, yaitu mencari nilai perkalian dari dua sinyal. Baik, yang pertama diketahui bahwa terdapat dua sinyal XT dan juga HT, di mana XT itu bernilai UT min 1 dikurang UT min 4. Lalu selanjutnya ada HT bernilai UT min 1 ditambah 2 UT min 4. Di sini diminta yaitu hasil akhir dari sinyal YT, di mana sinyal YT itu adalah hasil dari perkalian sinyal XT dan juga sinyal HT. Baik, di sini untuk pertama-tama kita akan menggambarkan terlebih dahulu sinyal dari XT, di mana sinyal XT itu tadi UT-1. Sebagaimana yang kita ketahui, UT-1 merupakan sebuah sinyal yang naik sebanyak satu satuan dan hingga tak hingga. Sebagai yang kita ketahui, sinyal XT itu merupakan sinyal yang naik satu satuan pada saat T di waktu tertentu yang bernilai dari minus tak hingga lalu sampai plus tak hingga. Di sini untuk memperpendek membuat kertas, saya hanya membuat sampai 2 T-nya. Oke, selanjutnya sinyal UT-1 itu tuh mengartikan bahwa sinyal UT tersebut digeser sebanyak satu satuan atau 1 T ke arah kanan, karena diketahui itu tuh T-1. Ketika T dikurangi angka, maka sinyal tersebut akan bergeser ke arah kanan sebesar angka yang disebutkan. Pada awalnya sinyal UT itu seperti ini, yang tegak lurus dengan simbol X dan Y. Karena dikurangi 1, maka sinyal tersebut bergeser satu satuan ke arah kanan seperti ini. Lalu selanjutnya ada UT-4, ya berarti sama halnya dengan UT-1, sinyal tersebut kita geser sebanyak 4 kali ke arah kanan. 1, 2, 3, 4. Maka sinyal UT-4 akan naik pada T sama dengan 4. Lalu yang diketahui di soal, UT-1 ini dikurangkan dengan UT-4. Konsep pengurangan ini mengartikan bahwa ini kan yaitu sinyal XT di sini. Nah, pada saat di T-4 itu tuh sinyal UT-1 dan UT-4 itu bertemu atau berhimpit. Nah, karena dikurangkan, maka sinyal ini akan
jadi sinyal atau bentuknya itu akan menjadi tertutup, menjadi seperti ini. Satu, dua, tiga, empat. Nah, seperti itu. Sehingga sinyal XT berbentuk seperti kubus. Tapi sebenarnya ya, itu tak dari Taihgan. Hmm. Gambar aslinya seperti ini karena persamaan warna tinta dan juga untuk penghemat kertas, maka seperti balok sama kubus persegi panjang. Oke, selanjutnya kita ke sinyal HT, dimana sama halnya dengan XT tadi, yaitu pertama HT ini bernilai U-1, lalu selanjutnya 2U-4. Makna 2U itu yaitu kita menggandakan atau menambah tinggi dari si sinyal tersebut. Maksudnya bentar. Oke. Jika hanya UT-1 untuk sedikit soal kali. Jika hanya UT-4, sinyal UT-4 tersebut hanya naik sebesar satu satuan. Namun jika dia 2 UT, yaitu tuh menjadi 2 satuan. Satu, dua, gitu. Sehingga bentukannya akan lebih tinggi. Nah, ketika digabungkan atau kita tambahkan, maka gambarnya ini akan seperti gambarnya itu ada ini aja deh, udah. Gambarnya itu akan menjadi seperti ini. Nah, mungkin ada timbul pertanyaan, kenapa ini tuh naik 2? Jadi karena ini tuh awalnya seperti ini tuh dari UT-1 dan ini 2 UT-4. Nah, mereka akan berhimpit atau bertemu itu di sini, berpotongan di sini, sehingga kepala atau bagian tertinggi dari UT-1 itu menjadi alas dari UT2 UT-4. Maksudnya itu seperti ini. Mereka itu menjadi kasarnya ini, jadi kayak kepalanya si UT-1 itu menjadi kakinya si atau ekornya si 2 UT-4. Nah, itulah kenapa setelah itulah kenapa pada saat T-nya itu 4, dia itu bernilai 3, karena tinggi si 2 UT itu sendiri itu bernilai 2. Karena ekornya itu sudah berada di 1, maka dia itu naik 2 satuan gitu loh, hingga tingginya itu menjadi 3. Itulah kenapa
sinyal T berbentuk seperti tangga naik dengan jarak 3 satuan yang tinggi 3 satuan. Oke, selanjutnya menghitung YT, di mana YT itu adalah hasil dari perkalian X, T, dan HT sebagaimana yang diberikan di modul. Rumus untuk mencari YT jika yang dimintai adalah YT itu hasil dari perkalian dua sinyal. Rumusnya itu integral dari minus tak hingga menjadi tak hingga X periode dikali H dalam kurung T dikurang periode dt. Oke, di sini pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu memirrorkan atau membalikkan HT ini menjadi H-T, sehingga didapati nilai H-T itu dimulai dari min 1 naik seperti itu mengarah ke minus tak hingga. Selanjutnya melakukan pergeseran sebagaimana yang diketahui pada modul. Kita melakukan percobaan itu setiap kelipatan 1. Jadi dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3 seperti itu. Tapi dengan syarat T itu lebih besar atau sama dengan 0 atau ya, contohnya kita langsung aja ke dari contohnya langsung aja kita ambil angka 0 dan 1. Jadi syaratnya itu T ini harus besar sama dengan 0 tapi harus kecil dari 1. Nah, angka yang paling mudah yang kita bisa ambil yaitu 0,5 di antara syarat ini. Oke, sebelumnya ini tuh kita akan melakukan pergeseran si sinyal H-T. Oke, berarti T sama dengan 0,5 itu tuh menandakan bahwa sinyal H-T ini bergerak ke kanan sebesar 0,5. Pada saat titik naik pertama sumbu H-T ini pada saat sumbu H-T ini naik, dia itu belum berhimpit antara XT dan juga HT, sehingga didapati untuk T sama dengan 0 itu tuh nilainya 0 untuk YT. Lalu selanjutnya T lebih besar sama T besar sama dengan 1, T kecil dari 2. Maka yang paling mudah kita ambil ya 1. Karena ini tadi udah bergeser sebanyak 0,5, maka ini ditambah 1 sehingga didapati di sini titik naik dari sumbu H-T itu pada T sama dengan 0,5. Nah, pada saat titik naik H-T ini di 0,5, dia itu juga masih belum berhimpit dengan sinyal XT tadi, sehingga nilai YT pada T1 itu sama dengan 0. Kita lanjut ke T besar sama 2, T kecil dari 3. Jadi karena ini ya kita ambil 2. Nah, karena tadi di sini kita udah ambil sebanyak 1, maka di sini kita mengambil 1 doang. Dari 0,5 ke 1,5 menjadi 1,5 gitu. Nah, pada saat titik naik CH- ini di 1,5, itu sudah berhimpit dengan XT sebanyak setengah atau 0,5, sehingga
dapat kita masukkan ke rumus. Jadi ibaratkan sebuah kubus. Nah, ini sisi kirinya itu untuk bagian bawah integral dan sisi kanan itu untuk atas integral. Jadi di sini dapat kita lihat sisi kirinya itu yang berhimpit adalah xt sama dengan 1, dan pada saat pada bagian kanan itu tuh dia pada t-1, sehingga di sini kita dapati integral dari 1 hingga t-1. Nah, karena dua sinyal ini naiknya hanya sebanyak satu satuan, satu, ini juga satu, maka di sini kita kalikan satu dengan satu, satu kali satu, sehingga inilah kenapa satu dan satu kali satu itu muncul. Lalu selanjutnya kita lakukan penyelesaian. Ini periode dari satu, periode t kurang satu dikurang satu, kita dapati hasilnya t min 2. Nah, selanjutnya pada saat t-nya itu 3, berarti kan ini udah 2, berarti nambah lagi 1, geser lagi sinyal hamil t itu banyak 1 ke kanan, yang awalnya 1,5 menjadi 2,5, karena 1,5. Nah, ini memang titik himpitnya itu lebih lebar, cuman titik yang sebagai titik pemotong himpitannya itu masih sama, yaitu pada saat xt sama dengan 1, dan juga pada t-1, dan juga pada ht itu sama dengan t-1. Maka didapati nilai t sama dengan 2 dan t sama dengan 3 itu bernilai maaf, maka didapati nilai YT pada saat T sama dengan 2 dan T sama dengan 3 itu sama, itu bernilai T dikurang 2. Nah, lalu selanjutnya kita lihat 4 dan 5. 4 dan 5. Nah, di sini sudah mulai terjadi kenaikan. Di sini itu T min 4. Nah, karena di sini terdapat dua kenaikan sinyal, yang pertama itu t-1 dan juga t-4, maka di sini integralnya juga kita tambahkan. Nah, sehingga menjadi dengan titik potong yang sama 1 t-4, yaitu dari sini ke sini, ditambah dari t-4 ke t-1. Nah, ini didapati. Nah, kenapa ini di sini 2? Karena kenaikan dari sinyal t-1 ke t-4 itu sebesar 2. Maka di sini tuh ada 2. Begitu. Oke, didapati hasil akhirnya t-2. Selanjutnya pada 5 dan 6. Berarti kita ambil 5, ini itu berarti geser lagi 1. Tadi itu juga geser 1, ya kita ambil 4. Jadi ketika T sama dengan 4 itu nilai YT nya adalah T-2. Nah, itu sama berarti nilainya dengan T pada saat T pada saat 2 dan 3 itu T-2. Ini 5. Selanjutnya pada T sama dengan 5.
ini kita dapat lihat bahwa yang menjadi titik potong atau titik himpit ya titik potong dari himpitan sinyal ini yaitu full sinyal XT di mana 1 sampai 4 itu memasuki titik himpitan. Oke, itulah kenapa yaitu maaf, itulah kenapa integralnya itu dari 1 ke 4 karena yang memotong himpitan itu ya sumbu XT ini dari 1 ke 4 juga. Nah, karena di sini cuma ada 1 ke 4 udah langsung aja dikurangi sehingga hasilnya YT itu sama dengan 3 gitu. Lalu ke sumbu nilai T sama dengan 6. Di sini masih sama dengan T sama dengan 5, yaitu yang menjadi titik potong yaitu adalah sumbu XT dan ini tidak ada sama sekali sumbu yang memotong tepat pada titik naik dari sinyal H-T sehingga tinggi tinggi yang dihitung itu hanya satu yaitu tinggi C XT sendiri. Itulah kenapa satu di sini dan juga satu titik pada T sama dengan 5 hanya satu karena ini tidak titik naik si H-T itu bukan berada pada titik potong himpitan. Baik, masih sama yaitu dapati pada saat T sama dengan 6 dapati nilai YT nya itu nilai 3 lalu 7 dan 8. Nah 7 dan 8 ini dia juga sama berpotong menjadi sumbu X itu menjadi potongan himpitan sehingga dibatasi yaitu 4 di sini. Tapi kenapa di sini T-4? Kenapa T-4? Karena ini tuh sudah memasuki kawasan tak hingganya si H-T. H-T yang bernilai UT-4. Nah, jadi kan maksudnya itu T-4 tuh nilainya itu ya dari sini naik gitu kan sampai tak hingga. Nah, berarti yang menjadi himpitan itu ya berarti T-4 gitu. Garis T-4 yang menjadi hingganya. Lalu kenapa di sini 3 ya karena tinggi si H-T itu 3 sampai tak hingga gitu. Bisa satu itu kali 3 DT. Nah, itu akan dilakukan penyelesaian dapati hasil akhir pada saat T sama dengan 7 itu YT nya bernilai 24 dikurang 3T. Nah tadi kan sudah kita dapati nilai semuanya ada 0 itu kecil dari 2 lalu untuk 2 sampai kecil dari 5 itu tuh bernilai T-2 lalu 5 sampai kecil dari 7 itu bernilai 3 lalu selanjutnya 7 sampai kecil dari 8 itu 24 dikurang 3T. Nah setelah T98 itu tuh bernilai 0 jadi didapati gambar akhirnya itu yaitu seperti ini. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.